Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang struktur bentik dan pelagik. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya Denny Martin Panggua, NPM 1940 101055, lokal aquaculture B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana, NPM saya 1940 101049. Lokal saya dari Aquaculture A2. Perkenalkan, nama saya Stanley, NPM 1940 101056, lokal Aquaculture A2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan perkenalkan, nama saya Rian Abu Bakar, NPM 1940 101057, lokal B Aquaculture B. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi bentik dan pelagik. Definisi bentik dan pelagik adalah proses yang menghubungkan zona bentik dan pelagik melalui pertukaran energi, massa, atau nutrisi. Proses-proses ini memainkan peran penting dalam ekosistem air tawar dan laut dan dipengaruhi oleh sejumlah kekuatan kimia, biologis, dan fisik yang sangat penting untuk fungsi-fungsi dari siklus nutrisi hingga transfer energi dalam jaring makanan. Zona bentik dan pelagis saling terhubung melalui pertukaran nutrisi, nitrogen, fosfor, dan silikat dari sedimen yang membantu bahan bakar produksi utama fitoplankton di kolam air, yang pada gilirannya menyediakan substrat organik untuk regenerasi dalam sedimen oleh mikroba atau makrofauna. Pertukaran ini memiliki variabilitas musiman karena kondisi suhu dan cahaya yang mendorong produksi primer dan pola sedimentasi berubah. Akumulasi nutrisi selama musim dingin umumnya menghasilkan puncak kuat dalam produksi fitoplankton di musim semi, diikuti oleh puncak sedimentasi. Di musim panas, daur ulang pelagik untuk produksi primer lebih efisien dan sedimentasi umumnya lebih rendah. Kedalaman ekosistem perairan adalah faktor kunci untuk pertukaran bentik pelagik karena menentukan kedekatan dan tingkat interaksi antara kedua lingkungan. Kopling lebih kuat di perairan dangkal seperti di danau dan di daerah pantai karena produktivitas primer umumnya lebih tinggi di daerah-daerah di mana jumlah yang lebih tinggi dari bahan organik segar baik dari fotosintesis atau kotoran dapat mencapai bagian bawah untuk memicu fauna bentik yang pada gilirannya remineralisasi dan respirasi bahan organik yang memasok nutrisi penting untuk produksi primer dan permukaan. Stratifikasi kolam air, apakah dengan suhu atau salinitas, juga mengatur tingkat pertukaran antara habitat bentik dan pelagik. Konsentrasi oksigen dan interaksi biologis seperti predasi dan kompetisi juga akan mempengaruhi struktur komunikasi dan biomassa bentik, misalnya makrofauna bentik seperti Polychaetes dan Bivalvia adalah sumber makanan penting bagi ikan demersal, termasuk spesies yang penting secara komersial seperti flatfish dan cod. Baiklah, kita mulai di sini. Saya akan membahas tentang apa itu zona bentik dan apa itu zona pelagik. Ini adalah lapisan yang dapat Anda temukan
cepat di atas sedimen bawah badan air. Ini dari zona bentik. Mengacau ke laut, zona bentik mulai garis pantai dan meluas ke perairan dalam, jauh dari daratan. Perlu memperhatikan bahwa tidak ada kedalaman tertentu untuk zona ini, karena ini bervariasi, beberapa inci seperti pada sungai, beberapa 1000 meter seperti di laut terbuka. Para biota yang tinggal di zona ini disebut sebagai bentos, terdiri dari organisme yang telah beradaptasi dengan suhu rendah dan tekanan tinggi, serta kadar oksigen yang rendah ditemukan di zona ini juga. Kalau zona pelagik, apa itu zona pelagik? Ide singkat zona ini dapat diperoleh hanya dengan mengacu pada makna Yunani atau laut terbuka. Dan zona ini adalah lapisan paling atas dari badan air, terutama mengacu ke laut, berinteraksi langsung dengan atmosfer. Sifat fisik dan kimia dari zona ini sangat bervariasi karena luasnya daerah ini yang membentang dari perairan paling atas sampai lapisan yang lebih dalam dekat zona bentik. Mereka bagian yang tembus cahaya disebut zona epelagik, di mana fotosintesis dapat berlangsung. Zona mesopelagik yang tidak mendapatkan cukup cahaya untuk fotosintesis dan memiliki kadar cahaya untuk oksigen terlarut rendah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan pelagik dan lingkungan bentik. Lingkungan pelagik adalah semua biota yang hidup di lingkungan laut tetapi tidak hidup di dasar laut, dinamakan biota pelagik. Lingkungan di mana biota ini hidup dinamakan lingkungan pelagik. Lingkungan ini mencakup kolam air mulai dari permukaan dasar laut sampai paras laut. Lingkungan pelagik ini mempunyai batas wilayah atau mintakat yang meluas mulai dari garis pantai sampai wilayah laut Teluk. Secara horizontal, lingkungan pelagik dibagi menjadi marinti dan oseanik. Sedangkan secara vertikal, lingkungan ini dibagi menjadi epipelagik, mesopelagik, betipelagik, dan abisopelagik. Karena sifat dan karakteristiknya yang merupakan filter feeder, maka biota yang hidup di lingkungan bentik atau bentos sangat bergantung pada sedimen yang terdapat di dasar laut. Saya akan menjelaskan tentang bentos. Bentos adalah organisme yang hidup di zona bentik dan berada daripada kehidupan di tempat lain di kolam air. Banyak dari jenis ini beradaptasi untuk hidup di dasar atau bawah. Pada habitatnya, mereka dapat dianggap sebagai organisme dominan, tetapi mereka sering menjadi sumber makanan utama untuk Jahanidae seperti lemon shark. Banyak jenis organisme yang dapat beradaptasi di tekanan air di kedalaman, namun tidak dapat bertahan pada bagian atas dari kolam air. Perbedaan tekanan dapat menjadi sangat signifikan karena cahaya tidak dapat menembus ke lautan yang sangat dalam. Sumber energi pada ekosistem di zona bentik seringkali merupakan bahan organik dari tempat yang lebih tinggi yang terseret ke kedalaman. Benda yang mati dan terurai ini menjadi penyangga dalam rantai makanan di zona bentik. Kebanyakan organisme zona bentik adalah detritivora
Beberapa mikroorganisme menggunakan komosintesis untuk menghasilkan biomassa. Organisme di zona bentik dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan letak rumah mereka. Mereka yang hidup pada lantai dasar laut yang dikenal sebagai epifauna. Organisme yang dapat hidup di bawah tanah lantai dasar laut disebut infauna.